Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rafael Husna dengan ujung MPM 178. Di sini saya bakal bahas mengenai lingkungan dan gimana hukum di Indonesia itu mengatur supaya lingkungan tetap terjaga. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu lingkungan, ekologi, dan juga ekosistem. Jadi lingkungan itu adalah semua yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang nggak hidup. Itu mencakup udara, tanah, tempat yang kita pijaki, hewan, tumbuhan, manusia, dan segala aktivitas di dalamnya itu merupakan lingkungan. Nah, kalau ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem itu adalah sistem alami yang terbentuk dari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan. Itu di dalam hutan itu terdapat pohonan, burung-burung, serangga, sungai yang semuanya itu saling berkaitan. Nah, kalau salah satu rusak, maka semuanya bisa ikut terdampak. Supaya lingkungan tetap terjaga, ada beberapa prinsip ataupun asas yang menjadi pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di antaranya, asas keberlanjutan. Asas ini adalah mengharuskan kita untuk memikirkan bagaimana lingkungan itu agar terjaga untuk generasi selanjutnya. Kemudian, asas keseimbangan. Nah, kita tuh boleh memanfaatkan lingkungan, tapi jangan sampai kita merusaknya. Contohnya, kita menangkap ikan di laut. Kita harus tahu aturan atau regulasi supaya tidak merusak ekosistem yang ada di laut. Kemudian, asas kehati-hatian. Kalau ada risiko yang bisa merusak lingkungan, lebih baik itu dicegah di awal. Misalnya kalau kita membangun pabrik, kita harus kaji dulu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian asas pencemaran membayar. Kalau ada yang bikin lingkungan rusak atau tercemar, mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Mungkin kita bertanya, apa sih tujuan dari pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini? Jadi tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam, biar makhluk hidup tetap bisa berkembang dan hidup dengan baik, dan ekosistem pun dapat terjaga. Kemudian mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin kesehatan manusia, karena kalau lingkungan itu tercemar, kita rawan terjangkit banyak penyakit. Terus supaya sumber daya alam itu tetap ada buat generasi yang akan datang. Hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini dibuat agar ada aturan yang jelas soal gimana kita merencanakan, memanfaatkan, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup supaya tetap terjaga. Yang pertama, perencanaan. Setiap kebijakan ataupun proyek besar kita harus melewati kajian lingkungan hidup strategi atau KLHS dulu. Ini kayak pengecekan di awal apakah proyek ini bisa merusak lingkungan atau enggak. Nah, kalau lolos ya bisa dijalankan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam. Alam boleh dimanfaatkan tapi harus ada batasan-batasannya. Maka siapapun yang mau pakai sumber daya alam wajib memiliki izin lingkungan dulu. Ini untuk memastikan bahwa pemanfaatannya itu nggak berlebihan dan tetap bisa diperbarui. Lalu perlindungan dan pengelolaan. Pemerintah punya kewajiban untuk mengawasi dan memastikan lingkungan itu tetap aman. Kalau ada yang melanggar aturan, misalnya membuang limbah sembarangan, tidak tahu cara mengelola limbah yang baik, ada beberapa sanksi yang akan diberikan, bisa berupa teguran, denda, sampai pencabutan izin usaha. Regulasi hukum di Indonesia dalam pengendalian pencemaran lingkungan ada aturan soal baku mutu lingkungan. Ini kayak semacam standar aman yang harus dipatuhi. Misalnya air limbah yang dibuang ke sungai itu nggak boleh melebihi batas zat berbahaya tertentu. Nah, kalau itu dilanggar bisa kena sanksi. Kemudian analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Ini wajib buat proyek-proyek besar yang punya risiko tinggi terhadap lingkungan. Jadi sebelum memulai, perusahaan itu harus menganalisis dampak-dampaknya terlebih dahulu. Nah, kalau hasilnya buruk, bisa-bisa proyek itu nggak diizinkan oleh pemerintah. Lalu adanya sanksi bagi pelanggar. Kalau ada yang melanggar, sanksi bisa berupa denda, penghentian usaha, sampai pencabutan izin. Dan kalau pencemarannya udah parah, itu bahkan bisa dikenai sanksi pidana untuk sebagai efek jerahnya. Nah, kalau terjadi masalah tentang lingkungan, hukum yang berlaku itu bisa berperan dari 3 aspek. Yang pertama, hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Yang pertama, hukum administrasi. Ini lebih ke aturan soal perizinan dan pengawasan. Contohnya, kalau ada perusahaan yang mau bikin pabrik, mereka harus mendapat izin terlebih dahulu.
Kemudian hukum perdata, masyarakat tuh punya hak untuk menuntut ganti rugi kalau dirugikan akibat pencemaran. Misalnya ada pabrik nih yang buang limbah ke sungai sampai merusak sawah warga. Nah, petani ini bisa menggugat perusahaan supaya mereka bertanggung jawab. Lalu hukum pidana, nah ini untuk pelanggaran berat, misalnya pencemaran besar-besaran atau perusakan hutan secara ilegal. Nah, pelakunya itu bisa dikenai hukuman denda besar atau bahkan masuk penjara supaya ada efek jera. Jadi hukum lingkungan di Indonesia itu dibuat supaya ada keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tujuannya itu supaya bisa terus berkembang tanpa harus merusak alam.